Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Mazana Putra, NIM 10201108, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Lokal 5C. Mata kuliah Talaah Kurikulum PAI SMA. Dosen pengampu Ibu Nur Anissa SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian futuristik. Futuristik model merupakan kurikulum yang dirancang untuk peserta didik di mana masa depan dengan pertimbangan esensi dan fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat. Pendekatan futuristik adalah pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang. Pendekatan memecahkan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi pembahasan sosial. B. Ada 3 pendekatan dalam interpretasi model kurikulum, yaitu A. Materi akan disediakan melalui berbagai presentasi dengan berbagai strategi untuk merealisasikannya. B. Kurikulum akan dirancang sebagai model dan diakses melalui jaringan network. C. Materi, pengalaman, dan dukungan akan diambil dari sumber yang luas dan teori organisasi dan struktur inti suatu kurikulum. Dan baiklah, saya akan membahas tentang yang kedua. Yang mana nih, Nan? Yang kedua, A. Kesimpulan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI dapat dikategorikan ke dalam tipe-tipe, yaitu ariganapan, kebenaran menyeluruh, anggapan kebenaran parsial, dan mengapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Anggapan kebenaran untuk adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga biasa disebut pengerealisasi dan biasa diperlukan di tempat yang berbeda. Sehingga dalam prinsip kurikulum harus menunjuk pada tujuan, isi, dan kompetensi yang akan dikembangkan dalam suatu pendidikan tersebut. Sementara tahapan pengembangan kurikulum PAI mengacu pada keempat tahapan, yaitu pengembangan kurikulum pada tingkah makro, inteks sekolah, mata pelajaran, dan pembelajaran di kelas. Banyak hal yang harus disiapkan sebagai guru PAI. Pertama, guru PAI harus menguasai semua unsur yang berhubungan dengan pedagogik melalui dari teknik, strategi, perangkat pembelajaran, bahkan model-model pembelajaran yang sinkron dan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah tes tertulis. Penelitian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. B. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara lisan. C. Penugasan. Instrumen penguasaan dapat berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang harus dikerjakan oleh peserta didik. 3. Penelitian keterampilan. Tes teknik dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu praktik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang keempat.
Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang dan dilalui seseorang, baik orang itu guru ataupun juru latih atau ayah yang lainnya, meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana pendidikan yang diikuti oleh guru atau pendidik atau institusi pendidikan dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya, meliputi tujuan-tujuan pendidikan, perkara-perkara kajian, kemestian pelajaran dan semua kegiatan dan alat-alat yang menguasainya, metode-metode yang digunakan dalam mengerjakan pelajaran dan melatih murid-murid dan membimbingnya, menjaga peraturan dan di antaranya mereka dan pada pergaulan mereka pada umumnya, dan proses-proses dan alat-alat penelitiannya. Baiklah, saya akan membahas tentang yang kelima. Yang kelima, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, serta usaha sadar untuk menyiapkan siswa dan meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui proses pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman kehidupan. Fungsi-fungsi tersebut di atas hal yang sangat perlu diinginkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan pedoman bagi serta didik untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Menumbuhkan akidah melalui pemberian maupun dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengarian, pembiasaan serta pengalaman serta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewujudkan manusia Indonesia yang taat, beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya, agama, dan komunitas kehidupan. Baiklah, sekian dari pemahaman dari makalah. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.